ada ide bahwa Partai Buruh Indonesia harus mengikuti jejak partai buruh di dunia. Tetapi ada problem bahwa Indonesia mengalami satu fiksasi kultural. Karena kalau kita anggap bahwa, saya terangkan teorinya akhirnya. Buruh di Tangerang, di Bekasi, dieksploitasi oleh kapitalisme 24 jam. Maka dia jadi proletar di situ. Setiap lebaran atau setiap ada hari raya, liburan, dia pulang kampung dengan ongkos 70.000. Dia bawa handphone baru, dia bawa oleh-oleh dari Jakarta, lalu dia dieluk-elukkan di daerah asalnya. Jadi dia borjuis kecil di situ. Saya mau terangkan teorinya. Maka tidak pernah terjadi pematangan proletarisasi. Tidak pernah terjadi pematangan laborism itu. Akibatnya apa? Akibatnya tuntutan buruh itu terus-menerus soal upah. Tuh. Bukan soal struktur politik, bukan struktur ekonomi itu. Jadi mesti ada ideologi yang menegaskan bahwa upah itu adalah permainan kapitalis. Jelas. Hanya dalam unionism orang bertengkar soal upah. Partai buruh bukan unionism ideologinya, tapi laborism. Melakukan perubahan struktural. Saya tadi kasih poin itu. Apa yang mesti dirubah secara struktural? Itu prinsip seolah-olah masyarakat Indonesia mau adalah konsumen. Kita tidak anti pasar, tapi jangan market ekonomi berubah menjadi market society. Itu yang mesti dikendalikan tuh. Jadi dua tantangan Partai Buruh hari ini adalah memanfaatkan ideologi baru dunia yang sekarang sedang diedarkan, yaitu solidaritas. Solidaritas itu dasarnya adalah di Indonesia adalah keadilan sosial, kemanusiaan beradab tuh. Protososialisme tuh. Kooperasi, itu kan ide dunia sekarang kan. Itu yang pertama. Yang kedua, feodalisme itu mesti dikendalikan. Kalau enggak akan ada pematangan kesadaran. Bahwa Anda dieksploitasi, saya dieksploitasi, begitu saya pulang ke kawasan-kawasan komunal, saya seolah-olah jadi borjuis kecil di situ. Itu membatalkan upaya untuk melakukan perubahan struktural terhadap kehidupan kita. Lain kali saya kuliah tentang hal yang bersifat teoritis. Tapi yang sekarang ada kebutuhan praktis, yaitu tadi. Ucapkan sesuatu dalam perbedaan yang tertinggi. Bahwa moral Republik harus kita perbaiki. Karena yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi kemarin adalah batu nisan demokrasi. Oke, partai kelas. Artinya partai kiri. Jadi saya mau berdiri sebelah kiri nih. Bung pakai ini katanya. Udah satu. Oke, ini supaya mic-nya sama seperti warna Partai Buruh itu. Apa yang unik pada Partai Buruh yang tidak dimiliki oleh partai lain? Partai Buruh itu partai seluruh dunia. Partai Buruh Indonesia terkait dengan Partai Buruh Australia, terkait dengan Partai Buruh New Zealand, terkait dengan Partai Buruh Inggris. Karena dia satu peradaban, yaitu peradaban kelas. Itu yang memungkinkan rasa sakit Partai Buruh Indonesia sama dengan rasa sakit Partai Buruh di Inggris. Sama dengan rasa sakit Partai Buruh di Venezuela. Sama aja. Karena definisi tadi itu. Yaitu class struggle. Walaupun secara historis nggak ada lagi partai buruh yang memakai ideologi class struggle versi Marxisme ortodoks. Partai buruh sekarang menggunakan parlemen dalam upaya untuk memenangkan regulasi. Itu aja bedanya. Tetapi tetap partai buruh itu datang dari kesepakatan kemanusiaan untuk membangun solidaritas. Itu dasarnya. Hanya itu dasarnya partai buruh. Itu poin pertama. Karena itu saya tidak ingin partai buruh itu tokoh-tokohnya menjadi buruh dari partai. Jelas poinnya ya. Partai buruh partai paling otonom, partai yang dipelihara oleh sejarah. Partai lain dipelihara oleh oligarki, itu bedanya.